Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video materi lanjutan ya di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Oke, kemarin pertemuan 1 sampai 7 kita sudah bahas persamaan diferensial biasa orde 1. Pertemuan 8 kita sudah USS ya, Kamis kemarin. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu persamaan diferensial biasa orde 2. Deskripsi cakupan materinya, persamaan diferensial linear ada 2. Ya, menjadi bagian penting dalam mencari persamaan diferensial. Salah satu alasan adalah karena menyelesaikan PD orde 2 harus dilakukan dalam banyak ya maksudnya. Banyak fenomena yang bisa kita modelkan menggunakan PD orde 2, misalkan dalam fluid mechanics, kemudian heat conduction, penyebaran panas, kemudian ada gerak gelombang, wave motion, atau elektromagnetik fenomena. Ya, pada bagian ini akan dibahas mengenai persamaan diferensial biasa orde 2, homogen, dan cara-cara menyelesaikannya. Ya. Jadi di PD orde 2 kita punya PD orde 2 homogen dan PD orde 2 tak homogen. Pada pertemuan kali ini akan dibahas PD orde 2 homogen dulu ya. Oke. Capaian pembelajarannya setelah mengikuti sesi ini diharapkan kalian dapat mendefinisikan persamaan diferensial biasa orde 2. Mestinya sudah sih karena di awal dulu kita sudah punya definisi PD biasa gitu ya. Kemudian PD biasa, kemudian ada order dari suatu PD biasa. Nah, kalau order 2 kan tinggal nyantol di definisi yang dulu gitu ya. Kemudian mengklasifikasikan persamaan diferensial biasa ada 2, homogen dan tak homogen. Ya, mana yang homogen, mana yang tak homogen, bila diberikan contoh. Kemudian mengaplikasikan persamaan karakteristik untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan. Yang keempat, menyelesaikan masalah nilai awal persamaan diferensial biasa order 2 homogen. Masalah nilai awal jika diberikan nilai awal ya. Oke. Ini saya ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ambil ininya aja ya, intinya aja, sesuatu yang baik aja. Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang sudah dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan kemana ia hijrah. Artinya apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapat, gitu ya. Nah, yang bisa kita ambil dari situ, kemauan akan menciptakan alasan-alasan yang kuat. Jadi kalau kita sudah berniat akan sesuatu, maka insya Allah dari situ akan timbul penguatan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan itu akan diperkuat karena niatnya yang sudah bagus ya. Niatnya sudah bagus. Jadi niatkan, sekarang lagi COVID ya. Jadi niatkan keberadaan Anda di rumah itu sebagai bentuk ibadah. Artinya gini, bukan karena bukan misalkan di rumah gitu ya, terus kalian mikirnya, oh saya disuruh di rumah sama Unesa gitu kan, ya sudah di rumah aja. Jadi kalau gitu semua orang sama, semua orang ya gitu. Tapi apa yang bisa kita bisa kita raih ya, nilai tambahan gitu ya, semacam nilai partisipasi dari Allah, yaitu dengan meniatkan bahwa stay home-nya kalian ya, keberadaan kalian di rumah dengan tidak kemana-mana diniatkan karena ibadah. Jadi niatnya karena saya di rumah karena saya tidak mau memperkeruh penyebaran COVID ini ya, ibadahnya gitu. Sesuai dengan hadis Rasul
ibadahnya orang di rumah, ya, keberadaannya orang di rumah karena ada suatu wabah, itu merupakan ibadah dan ada pahala tersendiri, ya. Artinya selain kalian mematuhi instruksi rektor, instruksi presiden, instruksi kementerian, kalian juga akan mendapatkan pahala dengan berniat di luar karena perintah itu tadi, ya. Oke. PD biasa orde 2. Bentuk umumnya kita punya itu, ya. Y double aksen sama dengan suatu fungsi dalam T, Y dan Y aksen, gitu kan? Kalau PD orde 1 kemana kan Y aksen sama dengan suatu fungsi dalam T dan Y. Ya. Persamaan 38, sorry ini 38. Persamaan 38 itu ya mestinya. Dikatakan linier, masih ingat? Jika dia dapat dinyatakan dalam itu. Kombinasi linearnya kan dulu ya, waktu di definisi PD orde 1 linear dulu. Jadi fungsi dalam T, Y aksen bisa ditulis dalam itu. Fungsi dalam T ditambah. Fungsi dalam T dikali Y aksen ditambah fungsi dalam T dikali Y. Dengan F linear dalam Y dan Y aksen. Artinya Y dan Y aksennya pangkatnya 1, tidak ada perkalian antara Y dan Y aksen, gitu ya. Persamaan 38. Sama 38 data tujuan jadi itu. Jadi kalau kita kembalikan ke 38, 39 kita kembalikan ke 38, maka kita punya itu. Y double aksen dikurang DT Y aksen dikurang CT Y sama dengan AT. Ya. Secara lebih luas, bentuk 40 itu akan dijumpai dalam bentuk 41. Itu PT Y double aksen ditambah QT Y aksen ditambah RT Y sama dengan GT. Ya. Oke. Klasifikasinya sekarang itu tadi PD orde 2 secara umum, ya. PD orde 2 secara umum. Sekarang klasifikasinya. Persamaan diferensial linear orde 2 disebut persamaan diferensial linear homogen jika kalau kita lihat persamaan 41 tadi, kita punya itu PT Y double aksen tambah GT Y aksen tambah RT Y sama dengan GT, suatu fungsi dalam T sebelah kanan, ya. Dua klasifikasi nanti ada homogen, ada tak homogen. Dia bergantung pada GT-nya, ya, bergantung pada ruas kanannya. Jika GT-nya 0, maka PD biasa orde 2 tersebut disebut PD homogen, ya. Jadi kalau GT-nya 0, kalau GT-nya 0, maka dia adalah PD orde 2 homogen. Jika GT-nya tidak 0, ya, maka dia disebut PD orde 2 tidak homogen. Ya. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah yang GT-nya 0 dulu. Yang GT-nya 0. Oke. PD orde 2 homogen, yang GT-nya 0. Bentuk umumnya itu. GT-nya 0, ya, jadi ruas kanannya 0, maka kita punya PT Y double aksen ditambah GT Y aksen ditambah RT Y sama dengan 0, persamaan 42. Pada pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada koefisien konstan, di mana PT, QT, RT-nya adalah fungsi konstan, sehingga 42 kita tulis sebagai itu, A Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah C Y sama dengan 0, di mana A, B, C-nya adalah konstan dengan A tidak 0. Kalau A-nya 0 dia jadi apa? PD orde 1. Kan A-nya 0, ya. Oke. Teorema 3.1. Jika Y1 dan Y2 merupakan penyelesaian persamaan 43 dengan C1, C2 konstan sebarang, maka fungsi hasil dari kombinasi linear Y1 dan Y2 merupakan penyelesaian dari PD 43, ya.
Jadi kalau Y1 solusi, Y2 solusi, maka kombinasi linearnya merupakan solusi juga. Ya. Kemudian yang teorema 3.1, silahkan kalian buktikan dengan mensubstitusikan ya. Jadi kita punya tadi apa namanya, persamaan 43 kan ini tadi. Sorry. A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi substitusikan Y1 dan Y2. Karena Y1 solusi, maka AY 1 double aksen plus BY1 aksen plus CY1 sama dengan 0 gitu ya. Karena Y2 juga solusi, maka AY2 double aksen ditambah BY2 aksen ditambah CY2 sama dengan 0. Nah, tunjukkan bahwa kombinasinya itu C1Y1 plus C2Y2, kalau kita substitusikan dia menghasilkan 0 juga enggak ya. Jadi kita substitusikan C1Y1 plus C2Y2 ke PD4 3 itu apakah menghasilkan 0 enggak ya. Silakan dicoba ya, silakan dicoba. Kemudian teorema 3.2, jika Y1 dan Y2 penyelesaian yang saling bebas linear, masih ingat waktu kita menyelesaikan PDO belum ya, belum bahas bebas linear ya. Tapi yang di pertemuan awal kan sudah pernah saya tanya apa itu bebas linear ya. Syaratnya alih, silakan dibuka lagi. Kapan Y1 dan Y2 dikatakan bebas linear ya. Jadi teorema 3.2 menyatakan bahwa jika Y1 dan Y2 adalah solusi yang saling bebas linear ya. Jadi Y1 solusi, Y2 solusi seperti di teorema 3.1, dan bebas linear, kalau yang 3.1 tadi kan belum menyebutkan bebas linear, dan bebas linear, maka penyelesaian umum dari suatu PD order 2 persamaan 43 diberikan oleh itu YT sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2. Nah, di teorema 3.1 kan sudah ditunjukkan bahwa kalau Y1 Y2 itu solusi, maka kombinasi linearnya adalah solusi. Y1 Y1 plus Y2 Y2 adalah solusi juga. Nah, di teorema 3.2 menyatakan solusi umumnya merupakan kombinasi linear dari Y1 dan Y2 dengan syarat Y1 dan Y2 bebas linear ya. Dengan syarat Y1 dan Y2 bebas linear. Jadi solusi umumnya nanti itu. Dengan syarat Y1 Y2-nya bebas linear. Oke. Nah, sekarang kita ke PD order penyelesaiannya ya. Kita tulis lagi di sini A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan 0 gitu ya. Fungsi yang mungkin memenuhi persamaan itu adalah fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat sesuatu T gitu ya. Kalau di situ disimbolkan lambda. Jadi Y sama dengan E pangkat lambda T itu merupakan salah satu fungsi yang memenuhi PD 43, PD order 2 homogen ya, karena turunan-turunannya merupakan kelipatan konstan dari dirinya. Karena tadi kita punya A, B, C adalah fungsi konstan, maka kita mencari fungsi Y yang kalau diturunkan itu merupakan kelipatan konstan, artinya tidak bebas linear ya, tidak bebas linear. Nah, salah satunya adalah fungsi eksponen Y sama dengan E pangkat lambda T. Oke, dari Y pangkat E pangkat lambda T, kita cari Y aksen dan Y double aksennya. Kita punya itu Y aksennya adalah lambda E pangkat lambda T, dan Y double aksennya adalah lambda kuadrat E pangkat lambda T. Kita substitusikan Y aksen, Y double aksen, dan Y ke PD awal. Maka kita punya itu. Y double aksennya adalah ini. Maka suku itu menjadi itu
A lambda kuadrat E pangkat lambda T, kemudian suku keduanya B Y aksen, Y aksennya adalah lambda E pangkat lambda T, plus C Y, Y-nya adalah E pangkat lambda T, ya, sama dengan 0. Lambda E pangkat lambda T-nya kita keluarkan, sehingga kita punya faktornya bentuk itu, ya. E pangkat lambda T, ya, kelihatan. E pangkat lambda T dikali A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Ingat bahwa E pangkat lambda, E pangkat berapapun, ya, E pangkat berapapun dia tidak pernah 0, ya. Jadi E pangkat lambda T dia tidak 0. Sehingga dari situ kita punya yang 0 adalah A lambda kuadrat plus B lambda plus C yang sama dengan 0. Nah, persamaan 45 itu yang kita sebut sebagai persamaan karakteristik dari persamaan 43. Jadi persamaan karakteristik dari itu adalah A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya akar-akarnya. Akar-akar persamaan karakteristik dari itu. Itu kan persamaan kuadrat dalam lambda, gitu ya. Persamaan kuadrat dalam lambda. Ketika kita punya persamaan kuadrat, ada berapa jenis akar-akarnya? Ada 3, yaitu real sama, ya, kemudian real beda, dan yang ketiga adalah kompleks, ya, kompleks. Nah, dari situ nanti kita punya 3 kasus, ya. Ketika akar-akar karakteristiknya sama, bagaimana solusinya? Ketika akar-akar karakteristiknya real berbeda, bagaimana solusinya? Ketika akar-akarnya kompleks, bagaimana solusinya? Ya. Oke, sehingga kita punya 3 kasus itu, ya. Solusinya bagaimana? Oke. Kasus 1, ketika B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0 atau diskriminannya, ya, sama dengan lebih dari 0 positif, artinya real berbeda, yaitu ada 2 nilai lambda, lambda 1 dan lambda 2. Jadi yang di awal kita punya permisalannya, solusinya kan Y pangkat lambda T, kan gitu. Nah, di sini kita punya 2 nilai lambda, lambda 1 dan lambda 2, artinya kita punya 2 solusi di sana. Y1 adalah Y pangkat lambda 1 T, Y2 adalah E pangkat lambda 2T. Berdasarkan teorema 3.1 dan 3.2, maka solusi umumnya adalah kombinasi linear dari mereka, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda 2T. Ini adalah solusinya. Dengan C1 dan C2-nya adalah konstan. Ya. Ode 2 kasus 1, mungkin kasus 1. Contoh. Tentukan penyelesaian dari Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Diberikan nilai awal. Nah, bedanya dengan yang periode 1, kalau di periode 1 kan kita punya 1 nilai awal saja. Kalau di periode 2 kita butuh 2 nilai awal. Ya, kita butuh 2 nilai awal. Kenapa? Karena ini tadi. Nah, kita punya 2 C di sana. Ada C1, ada C2, ya. Ada C1, ada C2. Sehingga kita butuh 2 nilai awal. Kalau di order 1 kan hanya ada 1 C saja, ya. Oke, Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah itu. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat lambda T adalah solusi, maka persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah lambda dikurang 6 sama dengan 0, ya. Saya uraikan dulu. Nah, tadi kan Y-nya E pangkat lambda T, maka Y aksennya lambda E pangkat lambda T, kan gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian
Persamaan karakteristiknya tadi kan A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0 kan gitu. A-nya berapa di sini? 1, B-nya 1, C-nya negatif 6. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah 1 lambda kuadrat ditambah 1 lambda dikurang 6 sama dengan 0. Ya. Diperoleh dengan melakukan faktorisasi di situ. Terserah mau pakai cara apa. Kalau menyelesaikan persamaan kuadrat kan caranya sebarang. Ya. Mau difaktorkan, mau pakai kuadrat sempurna, mau pakai rumus ABC sebarang. Sehingga diperoleh itu dua nilai lambda. Lambda satunya 2, lambda 2-nya negatif 3. Bolak-balik nggak masalah, lambda satunya negatif 3 oke, lambda 2-nya 2 boleh gitu ya. Sebarang sakarepmu. Sehingga penyelesaian umumnya adalah itu. Y sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat negatif 3T. Sudah selesai. Ya. Nilai awalnya sekarang. Diberikan nilai awal kita dapatkan C1 dan C2-nya dengan diberikan nilai awal. Nilai awalnya tadi adalah 0,1, Y0 sama dengan 1 ya, dan Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, dari solusi yang kita dapat ini, Y sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T. Kalau kita mau cari C1 dan C2, artinya kan kita anggap itu sebagai persamaan linear dua variabel dalam C1 dan C2. Kalau kita punya dua variabel, maka kita butuh dua persamaan. Satunya adalah turunan pertamanya, ya. Y aksen sama dengan 2C1 E pangkat 2T dikurang 3C2 E pangkat negatif 3T. Berdasarkan nilai awal tadi kan. Nah, jika kita punya dua persamaan dalam C1 dan C2, kita substitusikan ketika 0 Y-nya 1, kemudian di Y aksennya tadi ketika 0 dia sama dengan 2, ya. Sehingga masuk di sana. Ini ketika 0 sama dengan 1, di nilai awal Y0 sama dengan 1, dan yang ini ketika di Y aksen 0 sama dengan 2, ya. Ada dua persamaan dalam C1 C2, pakai substitusi eliminasi sebarang, diperoleh C1-nya 1, C2-nya 0. Sehingga solusinya adalah itu. Ya. Solusi khususnya ya. Solusi umumnya tetap yang tadi. Solusi umumnya adalah yang ini. Y sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T. Karena berdasarkan nilai awal itu C2-nya 0, maka C1-nya 1, maka kita punya solusi khususnya adalah 1 kali E pangkat 2T gitu ya. Ini adalah gambar solusinya. Kalau kalian plot di Maple ya, gambar sampel merupakan selesaian persamaan itu dengan nilai awal Y01 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Jadi kita punya solusinya itu. Beda nilai awal, beda solusi. Ya. Beda nilai awal, beda solusi. Ini adalah Y pangkat Y sama dengan E pangkat 2T gitu ya. Y pangkat. Oke. Kasus 2, ketika diskriminannya 0, ya, ketika diskriminannya 0, artinya kita punya akar kembar di sana. Dalam kasus ini hanya ada satu nilai lambda yang menghasilkan Y sama dengan E pangkat lambda T. Sedangkan untuk mendapatkan penyelesaian umum harus ada dua penyelesaian bebas linier. Untuk itu, dalam kasus ini penyelesaian yang kedua kita kalikan dengan T, ya, supaya dia bebas linier. Jadi Y sama dengan E pangkat T, lambda T. Kemudian kalau kita kalikan T, dia akan menjadi bebas linier. Ya. Kenapa? Karena kalau kan ini bukan kelipatannya, ya kan? Bukan kelipatannya karena ada T, ya. T-nya jalan. Kecuali kalau misalkan di sini kalau dikalikan dengan 2 misal Y sama dengan 2
E pangkat lambda T, nah ini yang tidak bebas linear terhadap itu, tidak boleh. Sehingga dia dikalikan dengan T supaya dia bebas linear. Sehingga kita punya dua solusi. Y1-nya adalah E pangkat lambda T, karena kita hanya punya satu lambda ya, nggak ada lambda 1, lambda 2. Dan Y2-nya adalah T kali E pangkat lambda T. Sehingga solusinya nanti dia jadi kombinasi linear dari itu. C1 E pangkat lambda T ditambah C2 T E pangkat lambda T gitu. Nah, ini silakan kalian cek ya. Apakah bentuk itu solusinya atau bukan. Jadi akan diperiksa bahwa Y sama dengan T kali E pangkat lambda T, apakah solusi dari persamaan 43 atau enggak. Itu. Sehingga didapat itu ya. A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan 0, maka kita punya itu Y. Karena A-nya tidak 0, maka kita bisa membaginya dengan A di situ ya. Persamaan ini kita bagi dengan A. Karena A-nya nggak 0, sehingga kita punya itu Y double aksen plus B per A Y aksen plus C per A Y. Kemudian karena kasus 2 tadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0, atau B kuadrat sama dengan 4AC, sehingga kita punya itu Y double aksen plus B per A Y aksen plus C per A-nya dia menjadi itu B kuadrat per 4A kuadrat ya. Dari situ B kuadrat per 4A ini kan sama dengan C. Padahal kita butuh C per A. Sehingga di sini dikali A. Sehingga C per A-nya menjadi itu B kuadrat per 4A kuadrat Y sama dengan 0. Oke. Karena B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka kita punya nilai lambdanya adalah itu. Ya, min B per 2A kan. Dari hitungan rumus ABC, lambdanya kan min B plus minus gitu kan. Akar D per 2A. D-nya kan 0, sehingga kan habis itu. Sehingga menyisakan min B per 2A. Oke. Sehingga kita punya itu. Lambdanya adalah min B per 2A, maka persamaan 49 menjadi itu. Ya. B per A-nya sama dengan min 2 lambda. Jadi B per A dari bentuk lambda sama dengan min B per 2A, dia sama dengan min 2 lambda. Kemudian B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Sama dengan 0. Ya. Nah, baru kita untuk Y sama dengan T kali E pangkat lambda T, maka kita punya Y aksennya adalah itu E pangkat lambda T plus lambda T E pangkat lambda T gitu ya. Kemudian turunan keduanya itu 2 lambda E pangkat lambda T ditambah lambda kuadrat T E pangkat lambda T. Substitusikan ke persamaan terakhir tadi, yang ini persamaan 50, maka kita punya itu. Apakah gitu ya? Apakah sama dengan 0? Kalau disubstitusikan maka kita punya itu 2 lambda E lambda T plus lambda kuadrat T pangkat E lambda T dikurang itu, mana yang habis ini? 2 lambda ini habis ya. Sorry. 2 lambda E pangkat lambda T habis. Kemudian lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat 2 lambda kuadrat, ini 2 lambda kuadrat habis, sehingga dia sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka ini adalah solusi dari persamaan 43 ya. Oke, sehingga solusi umumnya adalah itu ya. Oke. C1 E pangkat lambda T plus C2 T E pangkat lambda T, jangan lupa ya. Untuk itu. Jadi Y1-nya itu tadi, Y2-nya adalah itu tadi. Sudah ditunjuk. Ya. Contoh. Tentukan penyelesaian PD itu. Y double aksen plus 2 Y aksen plus Y sama dengan 0. Dengan nilai awal itu. Y 0, 0, Y aksen 0 sama dengan 1. Persamaan karakteristiknya lambda kuadrat plus 2 lambda plus 1 ya. Diperoleh lambdanya negatif
salah. Lambdanya 1 apa negatif 1 itu? 1 mestinya ya. Lambda, oh ya lambda negatif 1 benar ya. Kan kita punya lambda plus 1 kuadrat ya. Jadi lambdanya negatif 1. Sehingga penyelesaian umumnya adalah itu. C1 E pangkat lambda T, lambdanya negatif 1, maka C1 E pangkat negatif 1T ditambah C2 kali T kali E pangkat negatif 1T. Itu adalah solusi umumnya. Kemudian diberikan nilai awal dengan cara yang sama tadi kita cari turunan pertamanya, maka muncul dua persamaan dalam C1 dan C2. Dihitung kita punya C1-nya 0, C2-nya 1. Maka solusi khususnya adalah Y sama dengan T kali E pangkat negatif T. Itu adalah gambarnya. Oke, ya. Jika ada pertanyaan, sampaikan di komentar ya. Kasus ketiga, jika diskriminannya negatif, maka kita punya nilai kompleks di sana ya untuk lambdanya. Jadi ada sepasang nilai tidak real lambda, yaitu itu min B per 2A plus minus akar D per 2A kan ya. Di mana B kuadrat min 4AC-nya negatif. Untuk ringkasnya lambda ditulis sebagai itu. Alfa plus minus beta I, di mana alfanya adalah min B per 2A, betanya adalah itu akar 4AC min B kuadrat per 2A ya. Balik. Jadi kalau ini tadi B kuadratnya kan B kuadrat min 4AC-nya kan negatif ya. Kemudian kita jadikan bentuk itu lambda sama dengan alfa plus beta I, di mana I-nya adalah akar negatif 1 ya. Nah, kalau ini dikali negatif 1 berarti kan jadi 4AC dikurang B kuadrat. Nah, ini betanya adalah itu. Akar dari itu kan jadinya positif kan ini. 4AC min B kuadrat kan positif. Karena B kuadrat min 4AC-nya negatif, maka 4AC min B kuadratnya positif. Nah, ini yang kita pakai jadi beta. Jadi alfa dan betanya adalah bilangan real ya. Jadi alfanya min B per 2 kita sebut sebagai bagian real, betanya kita sebut sebagai bagian tidak real. Penyelesaian umumnya kan kita punya itu jadinya berdasarkan teorema 3.2. Y sama dengan A C1 maksudnya ya. Jadi C1 kali E pangkat lambda 1, di mana lambda 1-nya adalah alfa plus BI plus C2, kalau di situ B besar, C2. Nah, kalau tadi kan di sini C2, yang ini adalah C1. E pangkat lambda 2, lambda 2-nya ketika negatif A negatif dikurang BI dikali T ya. Akan tetapi penyelesaian dari suatu ini kan harus kita cari yang real. Jadi harus dibatasi nilai yang mungkin untuk A dan B ya. Oke. Karena E pangkat alfa min beta I adalah konjugasi kompleks, artinya pasangan sekawannya ya dari E pangkat alfa plus beta IT. Supaya semua dinyatakan dalam real, maka B ya, harus merupakan konjugasi kompleks dari A, atau ditulis itu B sama dengan A star. Maka penyelesaian realnya diberikan oleh itu. A kali E pangkat alfa plus beta IT ditambah A star E pangkat alfa min beta IT. Untuk sebarang bilangan kompleks, A sama dengan alfa plus A plus BI ya. A-nya adalah A plus BI, sebarang bilangan kompleks. Ingat apa itu Euler ya. Ingat bahwa E pangkat theta I dia sama dengan cos theta ditambah I sin theta, rumus apa? Ecis itu kan biasanya nyebutnya. E pangkat theta I sama dengan cos theta ditambah I sin theta, di mana I-nya adalah akar negatif 1. Dan untuk sebarang bilangan kompleks Z, maka penjumlahan sekawannya sama dengan 2 kali bagian real dari Z. Jadi kalau tadi A-nya adalah A plus BI, maka A star tadi adalah A min BI.
Ini kalau ditambah kan jadi A plus A star ini sama dengan 2A. Ini kan habis plus BI dikurang BI kan habis. Nah, A-nya tadi kan bagian real. Jadi maksudnya itu adalah ini. Jadi 2 kali REZ itu maksudnya bagian real dari Z. Kalau itu bagian real dari A. Nah, sehingga persamaan 52-nya menjadi karena tadi di sini kita punya saling berkonjugasi tadi ya. A star, E pangkat itu saling berkonjugasi, maka Y dari 52 itu Y adalah 2 kali bagian real dari itu. 2 kali bagian real dari A kali E pangkat alfa plus beta IT. Ya. Jadi kalau ini kita uraikan, E pangkat alfa plus beta IT ini sama dengan E pangkat alfa T plus E pangkat beta IT kan gitu ya. Jadi di sini dia dikali E pangkat beta IT itu ya. Maka dia bisa keluar ke situ ya. Jadi E pangkat alfa T-nya keluar, jadi itu 2 kali E pangkat alfa T dikali bagian real dari A kali E pangkat beta IT. Ya. Nah, berdasarkan ini tadi, E pangkat beta IT sama dengan itu. E pangkat beta IT adalah cos beta T ditambah I kali sin beta T. A-nya adalah A plus BI. Sehingga kita punya itu 2 kali E pangkat AT A cos beta T min B sin beta T. Jadi ini dikalikan. Jadi A kali cos beta T, A kali I sin beta T, beta I kali cos beta T, beta I kali I sin beta T. Kita ambil yang real saja, yang mengandung I kita hilangkan. Ya. Jadi yang mengandung I habis sehingga yang tersisa adalah itu A cos beta T. Jadi kalau ini dijabarkan kan jadinya A cos beta T ditambah AI sin beta T ditambah BI cos beta T ditambah BI kuadrat sin beta T. Nah, ini kan imajiner habis, kita nggak pakai beta I habis. Nah, I kuadrat, kalau I-nya adalah akar negatif 1, maka I kuadratnya adalah negatif 1. Ya. Sehingga di sini munculnya adalah min B sin beta T. Ya. Jadi munculnya adalah itu. Jadinya Oke, maka secara umum A-nya kita ganti C1, negatif B-nya kita ganti C2, maka solusi umum dari kasus 3 adalah itu. Y sama dengan E pangkat A T, alfa T ya, E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T, di mana alfanya tadi adalah bagian real dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Mana tadi alfanya? Ini. Alfanya adalah min B per 2A. Betanya adalah itu. Ya. Betanya adalah itu. Oke. Jadi itu adalah solusinya. Sudahnya bro? Sudah. Tapi belum selesai. Oke, contoh. Sebelum contoh ini ada beberapa perilaku dari solusi terkait dengan nilai alfanya ya, terkait dengan nilai alfanya. Jadi kalau alfanya positif, misalkan di sini ya, untuk yang ini.
E pangkat alfa T itu E kali E pangkat alfa T itu kan ketika nilai ini besar, semakin naik, maka nilai dari Y-nya kan semakin naik juga. Ketika E pangkat alfa T-nya negatif, maka nilai Y-nya kan semakin kecil gitu ya, turun. Ketika E pangkat alfa T-nya 1 atau alfanya sama dengan 0 jadinya, dia akan tetap ya. Nah, ini adalah simulasinya. Ketika alfanya positif, artinya E pangkat alfa T akan naik ya, karena T-nya kan semakin dari kiri ke kanan kan naik di T-nya. Ini T-nya dari kecil ke besar. Jadi ketika alfanya positif, maka dia akan seperti itu perilakunya ya. Awalnya simpangannya kecil, tambah lama tambah lebar dan seterusnya ya. Nah, ini contoh yang bisa kalian gampang tangkap itu ketika ini kan kalian ketika naik motor, kalau kampus kan naik motor atau ada yang naik becak ya, naik motor, kalian perhatikan shock breakernya itu kalau kena jendulan itu kan dia tidak jendul terus, artinya tidak naik turun terus ya kan, dia kan teredam. Jadi ketika pertama jendul kan jadi jendul dan seterusnya, berapa detik atau berapa menit kan selesai jendulannya sehingga dia anteng lagi. Itu kalau kasusnya itu alfanya positif, jadi aneh nanti ya. Jadi misalkan ke jendul gitu ya, jendul. Kalau kasusnya di sini maka jendul goyangan naik turunnya itu semakin lama semakin besar. Artinya misalkan jendulannya kalian dapatnya di PTT 5 gitu di depan gerbang UNESA, kena jendulan maka sampai di parkiran sini kalian sudah terlempar ya, karena simpangannya jadi semakin besar. Nah, kasus kedua kalau alfanya 0. Kalau alfanya 0 dia osilasi sempurna ini ya. Jadi simpangannya tetap. Nah, misalkan kalau kasusnya ini dari depan kena jendulan sampai di parkiran, kalian akan goyang terus naik turun terus. Segitu terus simpangannya ya. Sampai kalian berhenti. Nah, tapi enggak, kasus yang kita pakai di shock breaker adalah yang ketiga ini, ketika alfanya negatif ya. Kalau enggak negatif ya ambiar jadinya, enggak selesai ininya, goyangan jendulannya ya. Jadi ini semakin lama semakin turun simpangannya ya. Simpangannya semakin lama semakin habis. Untuk yang alfanya negatif berdasarkan dari bentuk solusinya tadi ya. Oke, contohnya itu Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Dengan nilai awal Y01 dan Y aksen 00. Kita punya lambdanya negatif 1 plus 2I. Jadi di sini alfanya adalah negatif 1, betanya adalah 2 ya. Alfanya negatif 1, betanya adalah 2. Sehingga solusinya itu E pangkat negatif 1T dikali C1 2T plus sin C2 sin 2T. Jadi di sini alfa T, di sini beta T ya. Oke. Kemudian untuk mendapatkan C1 C2 seperti tadi diturunkan Y aksen sehingga kita punya dua persamaan dalam C1 C2, kita dapat itu C1-nya 1, C2-nya setengah. Jadi penyelesaian khususnya adalah itu Y sama dengan E pangkat negatif T dikali 1 kali cos T ditambah 1/2 dikali sin T. Itu untuk kasus ketiga ya. Gambarnya seperti itu. Kasus ketiga ya, karena alfanya negatif 1. Sehingga solusinya akan begitu ya. Jadi turun ya. Oke. Sampai sini jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar atau di grup WA, silakan disampaikan komentarnya, Pak mau nanya yang kasus ini gimana gitu ya. Silakan tanyakan. Kemudian
kerjakan latihan halaman 76, soal latihan halaman 76 nomor 1, 2, dan 3. Untuk nilai partisipasi silakan tulis di lembar kertas kemudian upload di komentar atau diskusi ya. Oke. Sampai sini tidak lupa saya ingatkan lagi, stay at home, jangan kemana-mana, bantu kita semua dengan tidak melakukan apa-apa ya. Maksudnya tidak melakukan apa-apa itu jangan keluyuran ya, jangan nongkrong di warung kopi, jangan pergi ke pasar lama-lama. Kalau mau ke pasar cepet-cepet lah, atau kalau nggak usah ya, nggak usah nge-mall karena mallnya sudah tutup semua, nanti dioper sama Pak Polisi ya. Jadi cukup stay di rumah saja supaya kita semua bisa ketemu lagi di Unesa ya. Semoga sehat semua, tidak kena satu apapun. Salam untuk keluarga di rumah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.